Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa belajar bersama, bincang kembali. Ini tema ibu-ibu ini Tema ibu-ibu. tentang seorang wanita mulia yang Allah pilih dan nanti termasuk beberapa syariat terusnya agama ini sebagiannya peristiwa dari beliau ya. Contoh kayak Sa'i itu ya. Sa'i itu kan peristiwa yang Masya Allah abadikan juga yang kemudian nanti tapi nanti ngobrolnya lebih dalam lagi ya insya Allah. Nah ini kita akan bincang bareng di tema pendidikan kali ini mengenai tokoh yaitu Hajar yang sabar. Betul? Ya, Ibunda Hajar nan sabar. Masya Allah. Ini sabarnya seperti apa yang bisa kita teladani nantinya. Dan tentunya Ibunda Hajar ini merupakan sosok yang sosok ibunda khususnya untuk para muslimah yang perlu untuk kita teladani bersama. Tapi juga untuk para ikhwan, untuk para bapak, bagaimana nanti juga bisa mengambil pelajaran dari pendidikan, sudut pandang pendidikan yang akan kita bincangkan pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu mengawali dengan baca doa. Mari kita awali dengan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah bergabung bersama dengan Mas Yusuf yang insya Allah akan menyampaikan, memaparkan materi pada sore hari ini. Ngobrol bareng Ibunda Hajar nan sabar dan juga ditemani Mas Bagas yang insya Allah akan bersama-sama untuk memberikan pertanyaan maupun bincang yang nanti semoga menggugah kita bersama juga untuk belajar mengenai tentang Ibunda Hajar. Oleh karena itu mari kita persilakan Ustaz Yusuf untuk menyapa terlebih dahulu kepada teman-teman yang juga sudah menyimak, audiens yang sudah bergabung melalui media Zoom. Monggo Mas Yusuf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kopinya Iya, datang. ini istimewanya kalau online di studio ini. Mungkin teman-teman bisa juga menyiapkan minuman untuk mendukung agar tidak terkantuk maupun mensupport dalam menyimak bincang kita ini. Ini kalau di sini sudah ada kopi, jadi istimewanya. Moga Yusuf melanjutkan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ini sore hari ini temanya spesial sebagaimana dua pertemuan sebelumnya spesial. Masya Allah. Yaitu Ibunda Hajar nan sabar. Ini hidangannya kopi spesial juga ya. Alhamdulillah. Maka rasa syukur ini hendaknya senantiasa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bermajelis pada sore hari ini. Sore hari ini insyaallah pembahasan kita sebenarnya ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, karena kalau kita bicara Ibunda Hajar kita pasti akan mendapati kisahnya itu bersanding dengan tokoh sebelumnya, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Recording in progress. Sarah kemarin ya. Yang kemarin sudah di Sarah kok Sarah ya, yang sudah dibahas oleh Ustaz Fatan di majelis ini juga. Maka kalau nanti teman-teman membaca kisah tentang Hajar ini pasti akan berdempetan ini. Entah Hajar dengan Ismail, Hajar dengan
dengan Sarah ataupun Hajar dengan Ibrahim. Artinya Ya. jadi satu kesatuan. Berarti Makanya perannya termasuk penting ya. betul, Maksudnya kalau perannya ditinggalkan juga sangat penting dalam keluarga itu. Iya, Masya Allah. Nah, untuk sore hari ini kita akan lebih membahas secara detail tentang Hajar, karena kemarin saya ikut menyimak ketika membahas tentang Sarah, muncul pembahasan tentang Hajar, tetapi memang pendalaman di pekan sebelumnya adalah Sarah. Jadi untuk hari ini kita akan fokus pada pembahasan Hajar, yang tentu saja nanti ketemu Ismail gitu ya. Kita ketemu Ismail lagi, kita ketemu dengan Ibrahim, kita ketemu dengan Ibunda Sarah. Ismail sendiri siapa sih dari Ibunda Hajar? Ya, Ismail tentu putra ya. Nanti akan kita bahas di sini. Menarik, ini akan menjadi awalan kita. Jadi untuk memulai pembahasan Ibunda Hajar ini kita perlu ingat doa dari Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman, yaitu ketika beliau memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, minta keturunan ya. Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh gitu. Anak yang Ada kata soleh itu. ada soleh, betul. Jadi permintaan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ibunda Hajar tentu saja. Karena anak yang dilahirkan anak yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah melalui Ibunda Hajar. Padahal kita ingat Ibrahim itu sudah menikah dengan Sarah sejak beliau di Babilonia dengan berbagai macam rintangan dakwahnya. Masya Allah, kalau kita membahas Ibunda Sarah itu kita mendapati kesetiaan yang sangat luar biasa, ketundukan kepada Allah, ketundukan kepada nabinya. Dan ini sudah menjadi ujian dari Allah untuk memuliakan Ibunda Sarah. Beliau dapat karunia mandul, sehingga ketika minta putra nggak dikasih. Termasuk Ibrahim ketika minta putra, Rabbi habli minas sholihin, ini juga tidak segera dikabulkan. Dan pengabulannya adalah melalui Ibunda Hajar. Yang kemarin kita singgung bahwa ada pertemuan yang sangat menarik antara Ibunda Hajar dengan Sarah, kemudian dihadiahkan atau diberikan kepada Ibrahim agar dinikahi. Artinya untuk memulai pembahasan ini kita perlu mengulang sedikit pertemuan antara agar nyambung karena belum terlewat. Karena sekali lagi ini potongan-potongannya saling berkaitan gitu. Potongan-potongannya saling berkaitan. Maka biar lebih cair dulu. Oh iya, maka kita perlu mengingat bahwa Ibunda Sarah itu tatkala di Mesir itu ditangkap, atau ada raja yang lalim, raja yang zalim betul, yang sangat senang dengan wanita. Jadi bentuk kezalimannya satu diantaranya adalah gila wanita gitu. Gila wanita, sehingga ketika Ibrahim dan Sarah dari Baitul Maqdis ke Mesir, dimintalah si Sarah ini dari Ibrahim. Singkat cerita, Ibunda Sarah diajak ke kerajaan, kemudian ingin diperkosa, tetapi Allah jaga betul. Kemarin disinggung juga Ibunda Sarah ini separuh kecantikannya. Betul, karena Ibunda Sarah ini sangat cantik luar biasa. Jadi ini jangan bayangkan mana-mana ya. Jadi memang saat itu kecantikan beliau sangat luar biasa. Dan ketika Allah berikan penjagaan kepada Ibunda Sarah ini, sampai raja itu mengatakan, yang kamu bawa kemarin bukan manusia, tapi setan. Kenapa kok setan? Karena setiap si raja ini mau berkeinginan berbuat zalim pada Ibunda Sarah ini, tiba-tiba ya nggak bisa ngapa-ngapain, entah lumpuh atau nggak bisa gerak dan sebagainya. Dan itu berkali-kali. Itu bentuk ngeyelnya si raja ini. Jadi bentuk penjagaan Allah juga ya? Dan bentuk penjagaan Allah, betul. Allah jaga Ibunda Sarah ini dengan tidak tersentuh oleh tangan-tangan kotor itu. Karena memang yang dilakukan Ibunda Sarah dalam sebuah riwayat, beliau berwudu, kemudian minta izin untuk sholat dan memohon kepada Allah agar dijaga. Sama halnya dengan Ibrahim yang ditinggal oleh Sarah di rumah, beliau juga
juga wudhu, kemudian sholat. Jadi selama Ibunda Sarah pergi ini, Ibrahim memperbanyak ibadah, berdoa kepada Allah agar istrinya dijaga. Ini belum ketemu Hajar. Jadi penjagaan yang diharapkan oleh Ibrahim adalah agar istrinya ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Situasinya kan berat sekali itu. Coba bayangkan istri kita digondol orang gitu ya. Orangnya orang jahat itu, itu luar biasa. Semoga itu enggak ya. Semoga Allah jaga keluarga kita semuanya. Belum bisa. Oh iya. Ini menggambarkan ya. Nah, kemudian ketika si raja ini sudah kapok untuk ganggu si Sarah ini, akhirnya dia katakan, yang kamu bawa ini siapa? Ini bukan manusia, ini setan. Ini setan. Lalu bawa dia pergi, kembalikan dia kepada Ibrahim dan hadiahkan Hajar. Hadiahkan Hajar untuk Sarah. Jadi situasi Hajar ini berarti pelayan di saat itu, menjadi pelayan. Artinya kan di situ Ibunda Hajar juga Allah siapkan untuk Nabi Ibrahim. Betul. Apakah penjagaannya sebagaimana penjagaan Ibunda Hajar? Nah, kalau ini saya belum dapat riwayatnya, tetapi ketika kemarin saya ikut mendengarkan pembahasan, Ibunda Hajar dikatakan juga mendapat penjagaan yang sama. Artinya nggak mungkin kok yang diberikan kepada Nabiullah itu yang jelek gitu, nggak mungkin. Tetapi yang diberikan kepada nabinya itu pasti yang terbaik. Nah, artinya Sarah ini dikasih hadiah, sudah balik kasih hadiah Hajar untuk jadi pelayan, bukan untuk jadi istrinya, untuk jadi istrinya Ibrahim, tapi untuk jadi pelayan. Jadi mindset awalnya memang, penerimaan awalnya memang ini pelayan. Dan menariknya, kita kenalan sedikit dengan Ibunda Hajar. Ibunda Hajar itu orang Mesir. Jadi riwayat yang saya dapatkan, saya belum dapati kalau Ibunda Hajar itu orangnya jelek gitu. Dari apa yang saya cari gitu, saya belum dapati bahwa Ibunda Hajar ini orangnya jelek, hitam dan sebagainya. Tetapi ini Hajar al-Misriyah ini wanita yang cantik, orang Mesir, dan bahkan ditunjukkan oleh seorang mu'alif namanya Dr. Hamid Abdul At-Tahir. Itu beliau menjelaskan bahwa Hajar ini sejak kecil minum dari air Sungai Nil. Yang kita ingat sabda dari Rasul bahwa Sungai Nil ini adalah satu di antara sungai yang sumbernya surga. Sumbernya surga. Tapi kalau kita cari, loh, mana sumbernya surga? Ujungnya di sana. Maka pembahasan ulama menarik. Ketika Rasul sudah menyampaikan kayak gitu, maka pastilah itu benar gitu. Dan dari mana? Maka karena ini benar ya, kita meyakini ini benar dulu. Rasul sudah menyampaikan bahwa Sungai Nil adalah sungai yang alirannya, pangkalnya ada di surga. Entah Allah mau mengeluarkannya dari dalam bumi dan sebagainya, itu kan sudah terserah Allah. Tetapi kalau kita logikanya, oh berarti surga, berarti nyambungin nanti sampai surga, kan nggak gitu. Kalau pemikiran kita, kalau kita mau nyari, oh katanya ini sungai yang apa namanya, sumbernya, pangkalnya dari surga, kita runut gitu kok nggak ketemu surga gitu. Maka nggak kayak gitu cara menyikapinya. Salah hadisnya. Itu hadisnya betul. Maka ada yang memaknai bahwa Sungai Nil, satu di antara, satunya adalah Eufrat, itu dikatakan sungai surga ya secara makna zahir kayak gitu. Ketika Allah mau memunculkan dari mana saja jadi terserah. Tapi pada prinsipnya itu dari surga. Mana yang kedua ya makna yang tersirat aja. Makna yang tersirat itu berkaitan dengan keimanan. Jadi orang-orang atau penduduk yang teraliri sungai itu memiliki keimanan yang baik itu. Ulama menjelaskannya gitu. Tapi pendapat yang lebih masyhur adalah ya memang itu sungai surga. Artinya itu menjadi minuman Ibunda Hajar itu menjadi minuman Ibunda Hajar. Maka dari sisi minuman yang masuk itu sesuatu yang baik, maka Dr. Hamid Ahmad At-Tahir itu menyifati Ibunda Hajar sebagai wanita yang sejak kecilnya minum itu, sehingga mudanya itu ya muda yang fresh gitu kira-kira. Jadi wanita yang memang betul-betul sudah Allah siapkan untuk Ibrahim, hanya lika-likunya ke tangan raja dulu, kemudian jadi pelayan dulu, hanya lika-likunya gitu. Tetapi ini sebetulnya ini orang yang sangat mulia. Nah, itu tentang Ibunda Hajar.
Nah, maka nanti dari Hajar inilah Allah Ta'ala kabulkan doa dari nabinya, dari kekasihnya yaitu Ibrahim. Yang doanya tadi kita sudah minta ya, sudah kita baca, Robbi habli minas sholihin. Ini juga menjadi pengajaran untuk kita. Kita ini baik nikah atau belum nikah, sudah nikah atau belum, itu dianjurkan untuk membaca ini. Robbi habli minas sholihin. Ini Mas Bagas ini belum nikah ini harus baca itu dulu gitu. Atau yang sudah punya putranya sudah gede, putranya sudah punya anak jadi itu kita juga harus berdoa Robbi habli Doanya mudah ya, minas sholihin. dihafalkan Iya, dan ini pendek. kandungannya Masya Ini Allah. Quran surat As-Saffat. Nanti teman-teman kalau mau ngecek bisa membuka Quran surat As-Saffat ayat 100. Artinya doa ini mudah diamalkan dan di waktu sholat, setelah sholat kita membacanya, kemudian di sepertiga malam. Kalau memang kita betul-betul menginginkan keturunan yang soleh. Siapa tuh yang nggak ingin keturunan yang soleh? Gitu ya? Siapa tuh yang nggak ingin keturunan yang soleh? Dan kita ingat Ibrahim saat itu dihinakan kaumnya sampai penghinaannya mengerikan ya. Bentuk penghinaan dari kaumnya mengerikan, dibakar, disiapkan kayu bakar lalu dibakar. Itu kan penghinaan yang nggak bisa dinalar gitu lah kita. Maka ketika menyaksikan kaumnya kayak gitu terus berdoa kayak gini, itu kan situasinya ya penuh makna gitu. Beliau dakwah ngajak kaumnya menjadi orang soleh, tapi nggak ada yang mau gitu, nggak ada yang mau. Jadi ngajak orang untuk taat nggak mau, ngajak orang untuk nyembah Allah malah nentang gitu ya. Sehingga ketika berdoa kayak gitu itu betul-betul doa yang latar belakangnya gitu ya, atau harapannya besar. Harapannya ya anak yang soleh yang nantinya bisa menjadi penerus dakwah, betul. Karena dalam catatan sejarah dikatakan yang beriman dan hijrah dengan Ibrahim dari Babilonia ke mana, ke Baitul Maqdis itu hanya Ibrahim, kemudian Sarah sama keponakannya sama Lut. Nah, artinya nggak ada ini keturunannya, nggak ada keturunannya. Sehingga doa ini lebih berkesan, penuh harap, konteksnya luar biasa gitu. Konteks yang betul-betul mengharapkan ada penerus dakwah gitu. Jadi kita ini nggak boleh putus asa dalam berdoa sebetulnya. Di kondisi apapun, misal kita menyaksikan kampung kita, menyaksikan masjid kita kok masih sepi dan sebagainya, dan hal-hal kondisi lain lah yang kayak seakan-akan dakwah itu nggak bisa berkembang gitu. Maka doa ini patut untuk kita baca, untuk kita amalkan, sehingga kita punya harapan besar kepada Allah bahwa nanti Allah berikan kepada kita anak yang soleh, dari anak soleh itu akan menjadi pelanjut dakwah. Gitu. Kesimpulan seperti ini, jadi kita mendidik anak, kemudian kita berharap bahwa anak ini kelak tidak hanya sekedar melanjutkan sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi tadi dakwah ya. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Iya, menjadi sangat penting. Itu menjadi tujuan, harusnya menjadi tujuan para bapak ini. Kalau si bapak ini dalam membangun keluarga itu mengharapkan akhirat, pasti apa-apa yang dipentingkan Allah ada di dalam hati si bapak gitu ya. Yang punya visi berarti. Ya, betul. Sehingga si bapak ini ketika punya anak, ia mengharapkan anak ini sesuai yang Allah harapkan gitu. Dan Allah kan mengharapkan manusia ini ada yang mengingatkan, kemudian ada yang saling menasihati, ada yang dakwah dan sebagainya. Nah, itu Allah kabulkan dari Ibunda Hajar. Dan kemarin sudah dijelaskan ya panjang lebar oleh Ustadz Fatan tentang hadiah yang diberikan Sarah kepada Ibrahim, karena memang Sarah pengen Ibrahim punya penerus. Jadi tujuan si ibu ini masya Allah menakjubkan betul ketika saya mempelajari Ibunda Sarah ini, kok gampang banget gitu ya. Kok gampang banget untuk standar Allah dan Rasulnya itu didahulukan gitu daripada kesenangannya dia sendiri gitu. Itu kan ngasih istri baru itu kan mungkin bagi sebagian orang yo kayak berat itu ya. Nah, tapi ini dikasih standarnya apa? Untuk menyenangkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, kok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rasulullah ini maksudnya Ibrahim ya. Maaf, untuk menyenangkan Allah dan Rasulnya. Yang Rasulnya itu adalah
suaminya sendiri, nah maka ketika dihadiahkan mereka akhirnya Ibunda Hajar hamil. Ibunda Hajar hamil, nah situasi hamil ini kok ya qadarullah, namanya Namanya perempuan, perempuan ya. Ada namanya cemburuan. cemburu itu. Skenario Allah juga ya. Malah betul, malah aneh kalau perempuan nggak punya cemburu. Ya, Malah aneh, nanti ada kecemburuan di situ. Jadi Hajar ini tinggal di Baitul Maqdis bersama Ibrahim, bersama Sarah, tetapi ketika situasi mulai meruncing, Ibunda Hajar hamil, otomatis kalau hamil kan perhatian mulai semakin lebih diberikan. Meskipun saya yakin Ibrahim sangat adil sekali dalam apa namanya menyikapi kedua istrinya, tetapi perlakuan kepada orang yang hamil itu yang kondisinya Itu berat itu ada tentu ini ya. ada hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh yang tidak hamil gitu, yang tidak hamil. Maka Ibunda Sarah ini cemburunya mulai pelan-pelan muncul cemburu. Nanti memuncaknya ketika lahir Ismail. Ketika lahir Ismail, cemburunya memuncak sampai kemarin ada pembahasan bahwa si siapa? Ibunda Sarah bersumpah melukai atau menumpahkan darah dari tiga bagian itu ya, dan Ibrahim nyuruh Ibunda Sarah untuk menindik atau memberi anting. Kan cubris itu ya, keluar darahnya. Nah, maka bagian dari penjagaan Allah yang lain adalah ketika situasi sudah meruncing, Allah Ta'ala perintahkan Ibrahim untuk memindahkan Hajar ke wilayah lain, ke daerah lain. Padahal saat itu Ibunda Hajar baru saja punya anaknya masih kecil, disuruh pindah. Masih seneng-senengnya. Jadi keluarga itu ya, coba antum semua bayangkan gitu ya, di saat situasi masih punya anak kecil, keluarga masih, kalau di rumah kita mungkin keluarga masih mudah berkumpul, datang dan sebagainya. Ini situasinya langsung disuruh untuk pindah, dan pindahnya berarti Hajar tuh nggak tahu gitu. Karena nanti muncul pertanyaan, kenapa kau tinggalkan kami di sini gitu ya. Berarti dijak ngandini kira-kira itu nggak tahu juga. Terus pokoknya taat, ini yang ngajak Nabiullah gitu, Nabi Allah. Dan menarik, ini skenarionya Allah yang sangat menakjubkan menurut saya. Kenapa menakjubkan? Karena ketika Nabiullah Ibrahim berdoa Rabbi habli minas sholihin, yang diberi anak dulu, yang diberi keturunan dulu itu adalah Ibunda Hajar. Padahal nanti berselang beberapa tahun, saya baca di pembahasannya Ibnu Katsir, itu hanya berselang 3 tahun, mungkin ada pendapat yang lain. Jadi selang 3 tahun lahir Ishak itu. Artinya kok Hajar dulu baru Sarah gitu. Mbok Sarah dulu baru Hajar gitu. Tetapi kalau Sarah dulu tentu ceritanya beda. Ceritanya beda. Ketika yang Allah berikan itu Hajar, keturunan anak yaitu Ismail, yang disebutkan dalam Quran surat As-Saffat 101 itu Gulamun Halim gitu. Itu Hajar dulu, maka ada peristiwa bawa ke Mekah, ditinggal di sana. Maka nanti ada peristiwa berikutnya sampai bangun masjid. Memang ada skenario Allah yang sudah disiapkan dari, kayaknya pelik itu di pikiran itu ya. Kayaknya membuat pikiran carut marut, tetapi ada skenario yang sangat indah betul di balik itu. Jadi kalau yang lahir duluan dari Ibunda Sarah itu nggak terjadi. Itu deh, wallahu a'lam bishawab. Kayaknya ceritanya jadi beda. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi bisa menerka-nerkain. Kita nggak bisa nerka-nerka. Tetapi setelah itu hikmahnya. Jadi uniknya itu setelah Ibunda Hajar, Sarah diberi keturunan. Dan menariknya para ahli sejarah ketika menjelaskan kenapa kok Ibunda Sarah itu diberi keturunan, itu hadiah atas kesetiaannya menemani nabinya. Jadi kesetiaan menemani keturunannya kan Ishak bin langsung ngasih turunannya ya. Ishak, terus nanti Yakub cucunya dalam disebutkan cucunya, dan nanti akan beranak pinak menjadi bangsa yang besar, yaitu Bani Israel. Artinya sebetulnya Allah kan bisa menjadikan Ibunda Sarah hamil duluan gitu kan, kemudian baru Hajar. Kemudian tetapi enggak, di sini Hajar dulu, terus muncul cemburu gitu ya. Muncul cemburu, marah, saking marahnya bahkan sampai pengen dilukai.
tapi situasi itu skenario terbaiknya Allah, gitu kira-kira. Skenario terbaiknya Allah. Jadi situasi yang seberat apapun ketika sudah terjadi pada seorang hamba itu, pada prinsipnya itu sudah terbaik yang Allah berikan. Itu penting itu. Sehingga kita ini ketika dapat ujian dari Allah, kita mudah sekali ridho dengan apa saja yang Allah tetapkan. Sehingga Ibunda Hajar akhirnya dibawalah. Ini kita sekarang udah mulai pindah ke Ibunda Hajar. Kita sudah mulai meninggalkan Baitul Maqdis ini. Maka Ibunda Hajar saat itu pindah ke mana namanya? Lembah yang tandus Mekah. Ada kuis ya? Ada kuis. Tadi ada yang jawab nggak ya kuis itu? Jadi kemana saja Ibunda Hajar itu pindah-pindah itu kalau mau kita urutkan ya dari Mesir, ketemu pertama Ibrahim di Mesir yang dikatakan oleh Dr. Hamid Ahmad At-Thahir, beliau orang Mesir, kemudian pindah ke Baitul Maqdis, diboyong bareng oleh Ibrahim dan Sarah, kemudian Mekah. Ya 3 tempat itu berarti. Jadi Mesir, Baitul Maqdis, Mekah. Ini Baitul Maqdisnya mana? Baitul Maqdisnya wilayah mana? Al-Khalil. Itu kalau kita buka di peta ada tulisan Al-Khalil. Al-Khalil itu sebenarnya Haran ya. Hebron. Hebron ya. Hebron Al-Khalil. Jadi sekarang kita pindah ke Mekah. Kita menyaksikan situasi Mekah yang saat itu, bukan saat ini. Ini saudara-saudara kita sekarang sudah proses balik satu demi satu ya. Semoga yang tengah menjalankan haji mendapat haji yang mabrur, karena di dalam ibadah haji itu banyak sekali syariat-syariat yang munculnya dari kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh dialami oleh Ibunda Hajar. Maka jangan bayangkan situasi Mekah kayak sekarang gitu. Jangan bayangkan situasi Mekah kayak sekarang. Situasi Mekah belum bayang. Itu sekarang udah gedung, bisa ada AC-nya, ada gitu. Misal antum backpacker itu ke sana sudah tahu arah, nanti tinggal di mana, cari makan di mana. Ini kondisinya beda. Ini kondisinya beda. Kondisinya adalah tempatnya tandus, lembah yang tandus betul, kemudian dikelilingi oleh padang pasir, nggak ada air, ya panasnya luar biasa di Mekah. Hujan pun kalau seorang penulis itu mengatakan malu-malu mau datang itu saat itu. Malu-malu mau datang berarti kan enggak langsung menampakkan turun beres gitu ya, enggak, tetapi ya malu-malu dia hanya hujannya di saat itu. Jadi memang air sangat sulit, padahal orang itu kalau enggak minum, wah itu bisa cepat mati itu kalau orang nggak minum itu. Coba bayangkan kita makan terus tapi nggak minum gitu. Makan sate gitu. Minumnya ya. Kemudian makan nasi, kemudian daging dan sebagainya, enak makanannya tapi nggak minum gitu. Artinya sesuatu yang sangat pokok yaitu air itu nggak bisa didapatkan di masa itu. Maka Hajar ditaruh di sana, ditaruh di situ yang sangat dekat sekali ya. Memang tempatnya di daerah yang sekarang jadi mata air Zam-Zam itu. Tapi sekarang dulu nggak kayak gitu. Maka tatkala Ibunda Hajar ditinggal, Ibrahim mulai pergi, dan Ibrahim ini ya nggak tega mau ngomong. Sekali lagi ini perintah Allah, tetapi Ibrahim mau mengatakan kamu tak tinggal di sini ya. Itu nggak kuat. Itu beratnya luar biasa, apalagi menyaksikan anak kecil yang tadi sekali lagi itu anak yang diminta bertahun-tahun gitu. Sampai Ibunda Sarah saking sadarnya bahwa anak itu diminta oleh Ibrahim, dikasihlah Hajar gitu kan. Artinya anak yang sekian tahun diminta oleh Ibrahim disuruh ninggal di sana, dan dia nggak kebayang nanti kayak gimana gitu kira-kira. Hanya keyakinannya Allah pasti jaganya gitu aja. Biasa ya. Itu luar biasa, itu keimanan. Imam Tauhid ya. Masya Allah. Makanya kita ini ketika ingin mengambil janjinya Allah, sebetulnya kita diajari oleh Ibrahim ini, ya janjinya Allah itu pasti.
Tapi jalannya kayak gimana kita nggak bisa menerka-nerka. Kita membuat rencana bisa, tetapi bisa jadi rencana itu sesuai atau malah lebih baik lagi gitu. Atau rencananya yang lain gitu. Jadi janjinya Allah itu pasti, janjinya Allah itu pasti. Sehingga kita ini sebagai seorang muslim jangan bermudah-mudah untuk berkeluh kesah ketika dapat ujian, ketika dapat tantangan, dan ini Masya Allah ditinggal betul. Ibrahim balik, ya namanya istri ya. Namanya istri, Mas Bagas ini belum bisa bayang kayaknya ini. Tapi ya bisa lah. Ini karena ketika kita menyadari kisah ini, kita nanti ketika membangun keluarga, kita akan berusaha mengarahkan keluarga kita niru Ibrahim dan Hajar itu. Gitu. Ada situasi-situasi yang kita nanti harus mengarahkan ke sana. Uswah hasanah, betul. Jadi uswah hasanah nggak hanya Ibrahim, tapi orang-orang yang bersamanya, gitu ya. Ada keluarganya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nah, sehingga kalau sampai kita punya keluarga kok tidak diarahkan untuk meneladani Ibrahim, wah ini masalah ini, masalah. Maka kisah ini harus terpatri betul dalam pikiran dan hati kita, sehingga kira-kira ketika ada ujian ya sabar, gitu kan? Sabar kayak gampang tapi ya wangel, tapi itu harus dilakukan. Nah, maka ya gampang mengucapkan nih, tapi betul. untuk mengamalkannya ya perlu. Amalkannya memang perlu kita minta tolong kepada Allah, karena nggak ada sesuatu yang kita ini terlepas dari pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka kalau kita pengen sabar ya kita minta betul sama Allah, ya Allah tolong hamba untuk menjadi orang sabar, syukur ya sama, ya Allah tolong hamba untuk menjadi orang yang syukur. Maka Ibunda Hajar ini bertanya kepada Ibrahim, wajar normal ya, wajar ini manusia, karena ini manusia bukan malaikat. Kalau mereka malaikat ya sudah nggak bisa meneladani kalau malaikat. Maka ketika ayo kita teladani Ibunda Hajar, itu malaikat kok, ya nggak bisa. Itu nggak makan, nggak minum, nggak perlu sedih, nggak perlu gitu. Tetapi ini manusia yang secara basyariah gitu ya, sifat manusiawinya itu ketika ditinggal ya rada mikir sithik. Nek kita mikir akeh. Kita mikir akeh. Oh iya. Nanti gimana? Maka beliau tanya, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Dan Ibrahim nggak bisa jawab. Situasinya berat betul itu. Maka ditanya lagi, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Nggak bisa jawab lagi. Tapi pertanyaannya diganti. Pertanyaannya diganti. Apakah ini perintah Allah? Gitu kan kira-kira. Apakah ini perintah Allah? Atau dalam riwayat, apakah Allah yang memerintahkanmu? Itu kan gampang dijawab itu. Jawabannya tinggal ya atau tidak. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Wah, jawabannya rumit. Tapi ketika sudah pertanyaannya itu jelas, jawabannya jelas, apakah Allah memerintahkanmu? Ya. Ya sudah. Maka Hajar ini langsung mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini jawaban penting. Jadi kalau sudah yang dilakukan oleh seseorang itu sesuatu yang Allah dan Rasulnya pentingkan, itu pasti Allah nggak akan menyia-nyiakan usaha itu. Nggak ada keraguan ya? Betul, nggak ada keraguan gitu. Nah ini artinya pendidikan Ibrahim kepada keluarganya menakjubkan betul. Pendidikan Ibrahim kepada Sarah yang ada di Baitul Maqdis kita sudah bahas pekan lalu. Kemudian pendidikan Ibrahim kepada Ibunda Hajar yang dari sini saja kita sudah menyaksikan mulai kelihatan luar biasanya Hajar ini gitu. Mulai kelihatan luar biasanya ketika beliau memunculkan pernyataan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sabar betul. Yang itu nanti menurun ke anak. Ya otomatis itu, ya bukan otomatis ya, pasti dididik. Jadi ada keyakinan pada diri seorang ibu yang pasti ibu ini akan mendidikkannya kepada si anak. Jadi ketika si ibu ini meyakini Allah, dia akan menyampaikannya kepada anak. Dan nanti kita akan
menyaksikan peristiwa-peristiwa berkaitan dengan Ismail yang taatnya luar biasa. Kalimat-kalimatnya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ibunda Hajar. Contoh, nah, tapi detailnya akan dibahas pekan depan insya Allah. Ketika ketika Ibrahim menawari untuk mau nyembelih si Ismail, diiyakan. Gitu. Kemudian yang kedua, suruh menceraikan istrinya, gitu ya, yang dengan kalimat sampaikan kepada suamimu, disampaikan kepada istrinya ini, sampaikan kepada suamimu untuk mengganti palang pintu, langsung diceraikan gitu saja. Jadi situasinya itu situasi ini keluarga yang taat, taatnya nggak main-main, taat kepada Allah maupun kepada Rasulnya. Jadi menarik betul ini. Maka ketika Ibrahim mendengar kalimat Hajar yang seyakin itu, yakinnya bukan pada kemampuan ya, yakinnya bukan pada kemampuan dirinya, tetapi yakinnya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Jadi kalimatnya kan benar ya, hanya bukan kita harus hati-hati sebenarnya dengan kalimat itu. Tapi kalimatnya Hajar kan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya sudah, kamu balik saja, kami pasti akan hidup, kira-kira gitu. Kepastian itu kan siapa yang jamin kepastian? Tapi di sini Hajar ngajari kita bahwa ya yang akan nolong Allah. Karena Allah yang merintahkan. Allah yang merintahkan. Oh gitu. Oh, Allah yang merintahkan pasti itu penting gitu. Kalau Allah sudah perintahkan pasti itu penting. Kalau sudah penting kita jalankan, maka Allah nggak akan ya. Itu Nah, janji dia. itu Janji yang kemudian dipenuhi. betul. Nah, tetapi untuk memenuhi janji ini yang kadang orang ini dak diduk gitu ya, ada perasaan khawatir, ada perasaan, dan itu nanti dialami oleh Ibunda Hajar. Artinya jangan bayangkan ketika beliau mengatakan kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami gitu. Itu langsung semuanya serba enak, tiba-tiba datang fasilitas, tiba-tiba datang air, enggak. Tetapi ada usaha yang memerlukan memeras pikiran, memeras hati untuk iki gimana ini, memeras perasaan ini, memeras tenaga, dan itu akan kelihatan nanti dari upayanya Hajar ini. Jadi jangan bayangkan ketika Hajar udah bilang gitu langsung fasilitas datang semua ya. Ini salah besar. Nanti kayak kita yang ngaji di sini ketika saya yakin dengan janjinya Allah gitu. Terus yang dibayangkan langsung semua yang enak-enak dalam prosesnya. Oh enggak. Kita mendapati tidak seperti itu. Untuk memenuhi janji itu ada upaya. Kita harus memeras tenaga, kita harus mengerahkan pikiran kita untuk memikirkan, kemudian hati kita gitu ya, sehingga atas izin Allah janji itu terpenuhi. Betul. Kemudian Ibrahim balik sampai di lembah Thaniyah. Beliau berdoa dengan doa yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di Quran surat Ibrahim ayat 37. Sebenarnya doanya panjang sampai ayat 42 ya. 37 sampai 42. Tapi di bagian ini yang nanti tersebut Hajar si wanita mulia ini, itu di ayat 37 ini. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ini doanya Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah. Jadi sudah langsung dimintakan kepada Allah. Jadi Masya Allah, keluarga ini bergantungnya kepada Allah sangat luar biasa. Apapun urusan mereka bergantung kepada Allah. Apapun urusan mereka bergantung pada Allah. Ini kalau doa ini kita tadaburi sampai selesai, itu menakjubkan betul. Ibrahim itu ngajari kita banyak sekali doa. Bahkan pengabulannya nanti tidak hanya sepekan, 2 pekan, setahun, 2 tahun gitu. Bahkan ratusan tahun sampai nanti masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini nggak usah pelit-pelit dengan doa, nggak usah pelit-pelit dengan doa. Kita pengen kampung kita makmur, ya udah doa aja. Ya Allah, semoga kampung ini makmur, lahir dai di tempat ini, misal gitu ya, lahir dai yang akan memperbaiki umat. Kapan itu Allah ijabah? Ya terserah Allah. Tetapi upaya kita untuk mewujudkan doa itu gitu. Kita berusaha didik anak-anaknya, kita berusaha merangkul orang-orang sekitarnya, kita beri kebaikan. Tapi kalau belum berhasil,
kita terus berdoa saja, kita terus berdoa. Bisa jadi Allah datangkan dari mana, kemudian itu bisa memakmurkan tempat itu, gitu ya. Nah, maka doa Ibrahim ini betul-betul beliau memintakan kepada Allah agar anak turunnya ini ya dijaga betul sama Allah, agar dipenuhi keperluannya, dicukupkan. Jadi dari Hajarnya sendiri yakin kepada Allah, Ibrahimnya juga sama, Menguatkan. betul, saling menguatkan. Mungkin Kayak Sarah seorang sebelumnya kepala ya. keluarga kemudian membiarkan. Betul. Jadi doa ini juga ikhtiar ya. Iya. Jadi jangan bayangkan orang hanya doa itu nggak Insya Allah. ngapa-ngapain. Doa itu juga ikhtiar. Keteladanan keluarga betul. Keteladanan Masya Allah. Jadi doa itu ikhtiar, bagian dari ikhtiar. Maka jangan pernah kita meremehkan doa, dan jangan pelit-pelit berdoa. Itu jangan pelit-pelit berdoa. Kita terlalu putus asa, terus nggak mau berdoa, pasti nggak akan ada perubahan. Itu nggak boleh sebetulnya. Wong penentunya itu Allah. Misal ya, kita didik anak atau murid, kok kayaknya perubahannya sulit banget ya. Perubahannya sulit banget. Ya udah, kita doakan saja gitu kira-kira. Sambil terus dididik semampu kita, sebaik-baiknya. Ya kita doakan sampai kita memilih waktu yang sangat utama, sangat mustajab di sepertiga malam misalnya. Sehingga harapannya Allah yang turun tangan di situ untuk bantu pendidikan anak-anak kita. Nah, ini kadang ini perlu jadi pertanyaan kita pada para bapak, pada para ibu, atau pada para guru ketika kita ngajar itu, kira-kira lisan kita dan hati kita ini ada harapan besar enggak pada anak-anak yang kita didik ini gitu. Yang wujudnya adalah doa tadi. Ya Allah, ini saya didik. Kan kadang kita didik anak-anak hanya 3 tahun misalnya, 3 tahun kalau murid ya, hanya 3 tahun. Terus setelahnya siapa yang akan jaga? Masa kita mau godeli terus kan tidak. Maka kita serahkan penjagaannya kepada Allah Ta'ala. Nah, sama Ibrahim juga gitu. Ketika Hajar dan Ismail ditaruh di lembah yang sangat tandus itu, beliau serahkan penjagaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya narik kesimpulan bahwa bukan berarti Nabi Ibrahim pergi dari lembah itu meninggalkan pendidikan keluarganya. Oh, tidak. Karena nanti ada riwayat yang dianggap ganjal oleh Ibnu Katsir. Riwayat ganjal ini gini. Nabi Ibrahim dikatakan mengunjungi Hajar dan Ismail itu hanya tiga kali saja. Ini dianggap riwayat ganjal. Kenapa kok ganjal? Karena sejak lahir sampai nanti Ibunda Hajar meninggal ketika Ismail sudah menikah. Karena ini lama ini. Apa iya hanya tiga kali? Hanya 3 kali, 3 waktu. Padahal di situ kita mendapati Ismail sebagai sosok anak yang sangat luar biasa. Kemudian Hajar sebagai ibu yang tetap meneguhkan keimanan kepada anaknya ini. Artinya ketika Ibnu Katsir mengatakan ini riwayat ini rada ganjal. Kemudian beliau menunjukkan sebuah riwayat, ada yang berpendapat bahwa perjalanan Ibrahim setelahnya dari Baitul Maqdis ke Mekah itu ada yang mengatakan naik buruk yang otomatis cepat itu. Kalau cepat kayak gitu kira-kira ya lebih lapang lah bolak-balik gitu kira-kira. Lebih lapang bolak-balik. Tapi beda halnya dengan kalau jalan kaki. Kita bayangkan dulu belum ada, misal adanya hanya unta. Pelan-pelan ya, bolak-baliknya itu dah Dari mana? Dari Baitul Maqdis ke wilayah Al-Khalil tadi ke Mekah. Itu kan? Itu kalau kita membayangkan kendaraan seperti saat itu misalnya kuda atau unta, lama banget. Tetapi ketika ada pendapat yang diambil oleh Ibnu Katsir bahwa kendaraannya saat itu adalah buruk, nah itu menjadi masuk akal. Oh iya ya, berarti mereka bolak-balik. Ibrahim bolak-balik itu kan ya, sekali di tempatnya Sarah, kemudian di sana, kemudian di Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Itu ada pendapat dari Ibnu Katsir yang seperti itu, merasa janggal dengan
riwayat yang mengatakan Ibrahim hanya mengunjungi Hajar ini tiga kali saja. Nah, selanjutnya ketika ya tentu saja ditinggal dengan bekal ya, dengan bekal minum sama kurma, dan minum sama kurma. Itu tahan berapa lama tuh? Tahan berapa lama? Terbatas sekali. Terus kemudian ketika mulai habis, Ismail mulai nangis. Ketika udah muncul nangis yang ya kelihatan sangat lapar, sangat haus, maka Ibunda Hajar dalam riwayat mencari. Yang saya dapati itu ya di satu sisi mencari air, tapi di satu sisi mencari ada orang atau enggak. Ya mungkin ya mirip ya mencari air itu juga yang utama, mencari orang untuk minta air juga bisa juga ya. Maka beliau menuju ke bukit yang terdekat. Bukit terdekat saat itu adalah Sofa. Dari sana beliau melihat, tengok ke lembah, sekitar lembah ada orang enggak. Kalau ada dia mau minta tolong, ternyata enggak ada. Kemudian pindah ke bukit Marwa, sama yang dilakukan di sana. Jadi ini kalau kita perhatikan itu situasi bingung gitu, situasi yang bingung tapi penuh yakin gitu. Dan juga ini ya bagian dari keibuan ya betul, ada bingungnya itu bingung ini anaknya gimana ini nangis gitu, belum pengen minum tapi nggak ada minum. Jadi pikirannya ya kalau manusiawi itu carut marut betul, tapi ada keyakinan betul kepada Allah. Saya harus nyari gitu. Nyari sampai dikatakan 7 kali itu, yang nanti Rasulullah SAW mengatakan ketika Ibunda Hajar melakukan seperti itu, itulah yang menjadi syariat sa'i. Jadi kalau orang sa'i terus memaknai situasi Hajar yang bolak-balik, kemudian bayangkan anaknya yang nangis di lembah sana itu, nangis itu menakjubkan betul ya. Artinya sa'inya itu bukan sa'i plesir gitu, bukan sa'i wisata saja, tetapi memang betul-betul sa'i ibadah yang kita ingin meneladani Ibunda Hajar dalam hal ini. Nah, maka kemudian ada suara ketika sudah 7 kali itu ada suara yang tiba-tiba didengarkan oleh Ibunda Hajar, tapi Ibunda Hajar juga ya nggak takut, nggak gitu. Dia juga langsung mengatakan siapa engkau itu. Atau malah nyuruh diem dan dicari suara itu. Ketika sudah ketemu, ternyata suara tadi adalah malaikat yang sudah berdiri di atas sumber mata air Zam-Zam saat ini. Yang ada yang mengatakan menghentakkan kakinya kemudian muncul air, dan dalam riwayat yang lain dikatakan sayapnya itu digaruk-garuk gitu, kemudian muncul mata air, dan betul muncul mata air, insyaallah muncul mata air Allah. Yang itu masya Allah semuanya skenario dari Allah Ta'ala, dari Allah. Airnya keluar, ketika air keluar Ibunda Hajar mengumpulkan lalu diciduk. Dan menarik pernyataan dari Rasulullah SAW bahwa semoga Allah memberikan rahmat kepada ibunya Ismail gitu kata Rasul. Seandainya dia tidak menciduk air Zam-Zam, niscaya air Zam-Zam itu akan mengalir, akan menjadi sumber air yang mengalir. Jadi kalau saat itu tidak dikumpulkan, ya bisa jadi sungai gitu. Jadi ada mengalir. Jadi memang ini sudah sunatullah ya, sudah menjadi skenario dari Allah bahwa nanti Hajar akan menciduk dan sebagainya. Itu ada upaya dari Hajar sendiri, karena sekali lagi Hajar memerlukan air untuk minum, otomatis kan dikumpulkan. Nah, dari kisah ini sangat istimewa di sini. Saya belum mendapati riwayat ketika Ismail disembelih ada dialog antara Hajar dengan Ismail, antara Hajar dengan Ibrahim, tetapi yang sangat menakjubkan dari Ibunda Hajar itu satu di antaranya ya peristiwa ketika beliau ditinggal di Mekah ini. Jadi kalau kita lihat runtutannya, coba kesabaran yang berapa kali lapisnya berapa gitu.
lapisnya berapa. Tidak mengeluh, tidak mencela. Coba kalau mencela, wah susah aku nikah dengan Ibrahim, wah kleru misalnya gitu. Coba itu kalau orang tidak yakin kepada janjinya Allah, pasti celaan itu akan muncul, celaan, Tidak hinaan. bersyukur. Yang paling bahaya lagi sampai mencela Allah Ta'ala, gitu kan, sampai mencela Allah Ta'ala, sampai mencela takdir dan sebagainya. Tapi Ibunda Hajar nggak gitu. Ibunda Hajar menunjukkan kesabaran yang sangat luar biasa, dan ini prinsip yang sangat penting ketika kita membina keluarga. Namanya pendidikan, seorang ibu punya peran yang sangat luar biasa di dalam keluarga. Kita ingat al-madrasatul ula. Jadi gimana kita bisa mendidik dengan baik kalau kita nggak punya kesabaran gitu. Berarti Dan- ini jadi contoh, jadi figur Betul, penting jadi dari seorang jadi ibu. para ibu ini Sarah, Hajar. itu nggak perlu mulai hari ini perlu memandang dengan sangat jelas, mantap bahwa saya harus mencontoh Hajar gitu. Perbandingan dengan kehidupannya kan Betul. belum seberapa ya. Coba Belum misal ditinggal. ini kalau kita mau ngambil pelajaran syukur, ditinggal nggak ono apa-apa, terima. Coba bayangkan. Ini kalau para ibu, para wanita ini bisa belajar dari situ, nggak mudah nuntut, nggak mudah ketika sudah diberi oleh suaminya, ya diterima, gitu. Diterima sebagai bentuk kesyukuran, jagani agar apa yang dimakan itu terjaga dan lain sebagainya, sehingga meniru Ibunda Hajar itu, masya Allah, sangat luar biasa pentingnya, Jadi ini pelajaran untuk saya sendiri sebagai seorang bapak. Antum ini juga Mas yang baru mau, sudah masih lama ya, Insya Allah lah kalau kasih. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita sebagai seorang bapak, kita harus tengok Ibrahim, bagaimana memimpin keluarganya, mendidik keluarganya, sampai nanti ini kan kader utamanya Ibrahim kan ya keluarganya itu, dari Hajar, kemudian Sarah, kemudian anak-anaknya yang nanti masya Allah. Jadi tokoh penting ya. Betul. Terutama dari keluarga. Hajar juga sama, ditinggal oleh Ibrahim ke Baitul Maqdis, dia jalankan tugas seorang ibu, nggak dibuang anaknya, gitu ya, nggak dibuang. Situasi berat loh ini, situasi berat. Maka atas izin Allah datanglah suku Jurhum yang melihat ada satu burung berputar-putar, kemudian wah ini kayaknya ada air ini, akhirnya datang ke sana, lalu bener ada air, datanglah ketemu Hajar dan mereka minta izin untuk untuk tinggal di situ. Ini menarik ini, masya Allah. Ya, ini waktunya kayaknya gak diingatkan habis ini. Ini waktunya sudah habis. Banyak Ya. yang bisa kita Baik, tentunya. ini saya kembalikan kepada Mas Wahyu, Ya. monggo. Ambil kita bincang. Masya Allah. Ini sudah banyak yang bergabung kan? Mungkin ada yang tadi awal ikuti, ada yang belum, dan mungkin bisa. Oh, ada pertanyaan juga yang disampaikan oleh teman-teman yang menyinggung pembahasan tadi. Pertama, ini ada pertanyaan mengenai Nabi Ibrahim percaya dengan ketetapan Allah. Iya, sambil ngopi ya. Monggo nih. Karena ini spesial yang ini. di rumah boleh Di juga ruangan sambil studio nyeruput ada. kopi. Nah, monggo yang sudah menyeduh apa teh atau yang lainnya bisa sambil minum hidangannya. Ini waktunya masih cukup ya? Insya Allah masih ada sekitar 10 menit. Kita Bismillah. jawab beberapa hal yang mungkin nanti bisa jadi diskusi bersama. Baik, yang pertama, Nabi Ibrahim percaya dengan ketetapan Allah. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya agar kita tidak ragu-ragu kepada ketetapan Allah? Sedang kita adalah seorang manusia yang biasa, bukan seorang nabi. Masya Allah. Ya. Ini loh, mungkin bisa jadikan diskusi. Ini sebetulnya lebih kepada keyakinan ya. Membangun keyakinan. Membangun keyakinan gitu. Atau kalau bukunya Ustadz Fauzil itu apa? Segenggam iman. Ya, segenggam iman untuk anak kita. Ini itu iman ini kan perlu dipupuk itu. Iman kan perlu dipupuk. Dan mupuknya nggak serta merta
sejam 2 jam. Jadi kita salah kalau membayangkan ketika ngaji 1 jam langsung iman kita meningkat. meningkat langsung Aduh, luar biasa. kalau ketemu yang sudah Iya, Kan iya, ya. betul. Kadang- Tapi artinya itu kadang- kan ada proses, Oh, ada proses. Iya, di situ ada terikat. Oh iya, saya harus tobat misal gitu, saya harus tobat. Tetapi setelah itu kan dia harus memupuk keyakinan. Nah, maka pada prinsipnya ilmu tentang keyakinan ini harus kita pelajari. Jadi ilmu tentang iman ini harus kita pelajari. Ya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, pada hari kiamat, takdir itu harus kita pelajari terus. Jangan kayak itu hanya jadi hafalan waktu TK atau waktu SD, tetapi sampai kita tua pun itu harus selalu kita pelajari ilmunya gitu, ilmunya. Kemudian yang kalau kita perhatikan dari peristiwa para nabi, kemudian kalau perjalanan hidup para ulama dan sebagainya, selain dalam ada nasihat yang terus dilakukan, ada pengajaran yang terus dilakukan, itu juga kita harus menyadari bahwa ujian demi ujian itu untuk menaikkan iman. Gitu. Ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita itu juga sarana Allah untuk mendidikkan iman pada kita. Ini yang kadang sering tidak disadari, tidak disadari. Contoh, ketika orang harus berhadapan dengan krisis keuangan misalnya, krisis keuangan. Gimana orang itu tetap yakin kepada Allah? Ada pilihan ini. Pilihannya adalah memilih jalan haram, uang cepat datang gitu ya, atau tetap yakin dengan jalannya Allah dan beratnya luar biasa. Kalau ini yang tetap kita pilih, maka nanti Allah semakin naikkan iman kita. Jadi ada pengalaman pengalaman ruhiyah gitu ya. Pengalaman ruhiyah yang itu masing-masing orang akan berbeda. Jadi setiap situasi yang kita hadapi, sakit, kemudian ada kekurangan, ada ujian, ada yang meninggal, ini sakit, ini anaknya meninggal dan sebagainya, itu berbarengan. Itu pada prinsipnya ujian itu untuk mendidik iman kita. Nah, karena kita sebelumnya sudah mempelajari ilmunya, maka ini semacam kita padu padankan ini ya. Ilmunya gini, ada situasi kayak gini, saya harus melakukan ini. Nah, jadi menanamkan keyakinan ini bukan serta-merta sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tetapi bahkan kalau yang kita pahami bahkan sampai bahkan ketika anak ini dari kecil ini, dari kecil bahkan sampai ketika kita milih ibu gitu ya, kita milih ibu ya kan dalam urusan pendidikan. Tetapi kalau kita sudah dewasa misal gini, kita sudah dewasa, posisinya sudah segede kita umurnya udah 25 tahun misal gitu, terus baru menyadari bahwa oh iya saya kemarin kok melewatkan waktu. Nah, maka hal yang dilakukan adalah yang ngaji. Terus ngaji, kemudian kumpul dengan orang-orang soleh, saling mendapat nasihat, menguatkan, dan tadi menyadari bahwa ujian demi ujian itu sebetulnya sarana Allah untuk mendidik hambanya. Coba Ibrahim, kenapa beliau mulia? Karena lolos ujian. Nah, itu kan benar. Jadi Ibrahim itu kenapa beliau mulia dan layak menjadi imam bagi manusia itu karena lulus ujian dan sempurna ujiannya itu, dan sempurna sehingga dijadikan sebagai imam untuk bagi manusia. Betul. Jadi coba bayangkan, pengen sayang betul dengan anaknya yang baru lahir, disuruh ninggal. Itu kalau kita kan ada 2 pilihan kira-kira, jalankan nggak jalankan gitu, jalankan nggak jalankan. Kalau nggak kita jalankan, otomatis kita melemahkan iman kita sendiri ya dari saat itu. Tapi kalau kita jalankan, disitulah iman kita mulai naik gitu. Dan itu masya Allah. Tadi kayak yang saya sampaikan, ketika ada janjinya Allah, jangan langsung bayangkan kok fasilitas langsung muncul, kemudahan langsung muncul, enggak. Tetapi kesulitan demi kesulitan itu insya Allah bantu mengurai dan harus kita upayakan dan terus berusaha untuk minta pada Allah. Oke, alhamdulillah. Tadi dari lesehan Jumat Muslimah itu semoga jawabannya cukup bantu, tetapi juga bisa untuk terus
meminta pertolongan dari Allah dan jawaban yang semoga lebih memuaskan lagi. Kemudian hamba Allah, siapa ini hamba Allah? Ini nama-namanya unik-unik ini. Ya, bagaimana cara mendidik istri agar seperti ibu? Nah, ini sudah berkeluarga ini. Bagaimana cara mendidik istri agar seperti Bunda Haja dan anak seperti Nabi Ismail? Wah, Wah, ini kurikulumnya. ini kurikulumnya spesial. Mas mau disinggung satu itu kurikulum keluarga Nabi Ibrahim ya awal-awal. Ini patut untuk menjadi PR sebetulnya, karena sekali lagi untuk Ah. mendidik istri, mendidik anak itu tentu bukan hanya kerjaan sehari 2 hari selesai gitu. Allah. Itu yang perlu kita jadi mindset kita. Nasihat sekali langsung makhus. Karena masing-masing ujiannya Jadi beda-beda ya. betul, nanti menyesuai, ada kondisi, ada konteks lah, kira-kira ada latar belakang di rumah itu yang bisa pengaruh menjadi juga ya. pendidikan. Jadi nanti ada keluarga sana sini, kalau Menarik. ada yang memang sendirian, sehingga ada situasi-situasi yang memang kita perlu menyadari bahwa ini kerjaan panjang ya, kerjaan panjang sampai kapan? Sampai mati gitu. Karena dalilnya ku anfusakum Wah, wa ahlikum naro gitu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Diri kita ini dulu, dan keluargamu, berarti ya istri ya anak, itu dari siksa api neraka. Berarti ini pekerjaan sampai mati gitu. Pekerjaan sampai mati. Nah, bagaimana? Ya, gimana kita ini menghidupkan syariat agama kita ini di dalam rumah itu. Yo nek misal baru nikah, yo ayo ngaji bareng yo gitu. Jadi jalan-jalan ini ke majelis ilmu, ke mampir ada nyoto visi-misi ada. keluarganya. Jadi memang tujuannya adalah tujuan jannah. Sehingga upayanya adalah, jadi tujuannya dibenarkan dulu memang. Ya. Kalau nggak dibenarkan dulu, Saling si suami memperbaikinya. ingin istrinya kayak gini, wah itu bentrok itu. Bisa bentrok betul ketika tujuan ini belum gatok ini. Maka si suami ini punya kewajiban, atau kalau yang paham dulu pada urusan yang dipahamkan sama Allah dalam urusan jin ini, baik istri atau suami ini, ya diajak diskusi dulu, dibangun keakraban dalam keluarga itu, tujuan dibangun dulu, habis itu baru dirancang nanti, dirancang bagaimana ini gitu, bagaimana sampai nanti mengupayakannya. Kalau tujuannya masih beda, si istri pengen anak kita pokoknya harus sukses jadi jenderal misal gitu, si bapak enggak gitu, suksesnya itu enggak kayak gitu. Wah, ini urusan sukses saja memaknainya masih bentrok ini. Makanya harus dibicarakan sebetulnya, beda pendapat nggak apa-apa, tapi harus dibicarakan. Oke lah, nggak apa-apa jadi jenderal, tapi jenderal yang masuk surga, jenderal yang taat. Itu kan upaya nanti sama. Oh, berarti nek jenderal yang taat kudu dibekali hafalan Quran dulu, sehingga ada upaya yang nanti bareng-bareng ke arah akhirat itu. Tapi kalau nggak ketemu akhirat, wah sudah. Nanti situasinya berat. Nah, semoga Allah bantu kita untuk mendidik keluarga kita, termasuk diri kita sendiri yang masih banyak kurang, banyak celah. Ini yang ngomongnya juga sama, masih upayanya juga tertatih-tatih. Ini semoga Allah bantu kita semua untuk meneladani keluarga Ibrahim. Ini masih satu lagi sebenarnya. Dari Mas Arif, Pak Arif ini. Dari Mas Arif, kalau iman tidak bisa serta-merta, bagaimana dengan kisah para penyihir yang segera beriman setelah bertanding dengan Nabi Musa? Musa tidak bisa serta-mertanya, dihadirkan di dalam Allah. Itu kisah yang menarik untuk kita tadaburi sebetulnya. Itu kisah menarik. Kenapa penyihir itu kok langsung beriman gitu, langsung beriman dan langsung mantep gitu. Menariknya, penyihir itu sudah belajar, penyihir yang didatangkan oleh Fir'aun itu, nanti kalau kita baca kisahnya, itu sudah mempelajari sihir berbagai macam, sampai mereka mendapat sudah menguasai ya sebaik-baik sihir gitulah kira-kira. Mereka sudah menguasai ilmu puncaknya ilmu sihir sudah mereka kuasai. Lalu ketika mereka datang di hadapan Fir'aun, dihadapkan dengan Musa, masih petentang-petenteng, karena mereka menganggap bahwa dirinya paling hebat,
karena sudah menguasai segala ilmu sihir, mulai dari yang kelas teri sampai kelas kakap gitu, sampai kelas hiu lah gitu udah dikuasai sama dia. Sehingga ketika si penyihir sudah menyadari seluk beluk seluk beluk sihir, lalu tanding dengan Musa, kan Musa mengatakan siapa dulu yang mau melempar, kamu dulu aja, maka penyihir lempar dulu. Namanya sihir, yang dilempar tentu bukan asli, itu hanya tipuan saja. Sehebat-hebat apapun sihir, itu hanya tipuan aja, gitu kan. Nah, tiba-tiba sekarang giliranmu wahai Musa. Sekarang giliranmu. Musa lempar. Ketika dilempar, dimakan semua. Lalu penyihir itu menyadari itu bukan sihir. Jadi, kenapa kok mereka sudah menganggap bahwa kami ini paling hebat, paling luar biasa, paling gitu, ilmu sihir kami dah yang terbaik di Mesir ini. Lihat ularnya Musa, bus itu bukan sihir, nggak ada sama sekali di ilmu kami, dan itu lebih hebat gitu. Itu artinya kagum dan takjub. Jadi ketakjuban, kekaguman, kalah, sudah berkumpul jadi satu, akhirnya tunduk. Itu akhirnya tunduk. Jadi itu sebetulnya kalau disebut serta merta beriman juga nggak bisa, karena mereka untuk menyadari itu mereka mempelajari ilmu sihir yang sangat luar biasa itu, karena kemarin ketika kita ngaji itu bukan ilmu ya, tapi kemarin kesesatan. Nah, itu bukan ilmu, itu kesesatan. Jadi mereka mempelajari kesesatan itu sampai puncak, sehingga seluk beluknya mulai dari yang kecil sampai yang gede mereka tahu. Dia membuka gitu ya. Jadi coba bayangkan, saking pahamnya dengan kesesatan itu, datang ular, mereka tahu keburukan berarti kan Fir'aun itu ngundang kami harus dihadapkan dengan orang yang nggak bohong gitu. Orang yang nggak bohong. Itu bohong gitu. Tunduk. Jadi ketundukannya itu pasti ada proses, bukan karena mereka menguasai ilmu itu sendiri. Tetapi bagi orang yang nggak menguasai ilmu sihir, tiba-tiba dihadapkan apa yang dilakukan oleh Musa itu, mungkin juga ini apa tuh gitu. Kayak Fir'aun masih ngeyel karena beberapa menterinya masih ngeyel karena mereka nggak belajar ilmu sihir. Tetapi bagi si penyihir ini itu langsung tunduk karena mereka menguasai ilmu sihir itu, dan ternyata ularnya Fir'aun di atasnya gitu. Ularnya Fir'aun di atasnya. Ularnya Musa itu di atasnya. Sehingga ya mau berbuat apa mereka kecuali tunduk kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya. Allah, Masya Allah. Matur suwun. Dan masih ada lagi, tapi waktu maghrib sekarang jam 17.34, 1 menit lagi. Mungkin kita simpan terlebih dahulu lagi. Ada yang masih diskusi di situ. Terima kasih pada semua peserta yang sudah antusias dan partisipasinya dalam lesehan Rafu Pendidikan. Tadi ada peserta yang lesehan, jadi terbawa dengan lesehan. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama khususnya tentang Ibunda Hajar. Ini semoga tidak berhenti ya. Artinya kita ini memantik diri kita untuk, tadi ada pertanyaan menarik tentang kurikulum, tentang mendidik istri, dan juga sebenarnya ada juga tentang kurikulum keluarga Nabi Ibrahim. Ini Masya Allah menjadi PR kita bersama untuk terus belajar, untuk terus mau bersungguh-sungguh berupaya pada agama ini, sehingga kita sudah waktu maghrib, sehingga untuk kesempatan kali ini kita cukupkan lebih dahulu. Terima kasih atas bergabung. Ada Mas Arif, Mbak atau Mbak ini, Dian, hamba Allah, Iqbal Al-Ghifari, dan dari Lesehan Jumat Muslimah, Tebirko Official, dan Mas Nur Rahman yang Masya Allah ini pekan kemarin juga ikut menyimak ya. Alhamdulillah, semoga Allah istiqomah kita untuk terus belajar dalam agama ini, dan Allah paham kepada kita dan bisa mengamalkannya. Matur suwun, jazakumullah khairan katsir atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah kita berjumpa kembali di pekan depan dengan tema dari Ismail. Masya Allah. Istimewa juga ya. Masya Allah. Mungkin teman-teman yang mau baca-baca tentang profil Ismail bisa, dan nanti bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi ilmu yang bersama-sama.
Ya itu, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangannya dan khilafnya, dan semoga pada sore hari ini bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.